Sebenarnya saya cuma sebentar aja sih mau nyalain video biar kelihatan bahwa acara ini sebenarnya ada yang memoderatori dan juga ada narasumber. Tapi karena memang kita menyadari ya ada masalah koneksi dengan beberapa teman, terutama juga sepertinya Mas Wahid sebagai narasumber juga punya masalah koneksi. Saya pikir akan jauh lebih lancar nantinya kalau video saya juga saya matikan karena untuk menghemat bandwidth. Bagi teman-teman yang sudah pernah ikut seri belajar sama-sama Jaringan Akademisi Gerak Perempuan di tahun 2020, kita agak lama sempat vakum ya terakhir kita melakukan seri belajar sama-sama di bulan Desember di akhir tahun 2020 untuk melakukan refleksi terhadap tahun 2020 dan baru di bulan April ini. Dan sebenarnya seri belajar sama-sama kita kali ini itu dalam rangka merayakan Hari Kartini yang sebenarnya sih baru akan jatuh tidak hari ini ya, tapi kita agak mencoba mempercepat karena memang sebenarnya seri belajar sama-sama itu selalu dilakukan setiap Selasa malam. Saya ingin memperkenalkan teman yang nantinya akan menjadi narasumber untuk seri belajar sama-sama kita malam ini. Beliau adalah Mas Wahid Hasim. Dulunya sih adalah salah satu pengurus di Women Crisis Center Rifka Anissa di Yogyakarta, tapi sudah cukup lama purna tugas alias sudah tidak lagi menjadi pengurus, tapi berprofesi sebagai dosen di IAIN, sebentar. Saya lupa IAIN di Cirebon, tapi lupa namanya sebentar ya. Saya buka kopean dulu. Siapa, Mas? Nurjati. Ya, dan beliau ini juga sebenarnya Nurjati. Terima kasih Mas Wahid. Beliau ini sebenarnya tapi tentu saja dengan ini ya, dengan izin dari beliau, salah satu tulisannya itu kami pakai untuk kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nanti bisa dicek oleh teman-teman di akun Instagramnya Jaringan Akademisi Gerak Perempuan. Dan kebetulan pada saat yang bersamaan tulisan itu sebenarnya sudah duluan ditayangkan oleh website Aliansi Laki-Laki Baru. Jadi tanpa memperpanjang kata pengantar, saya persilakan Mas Wahid, dan beliau juga sudah mempersiapkan presentasi PowerPoint. Mas, mungkin untuk di awal bisa dihidupkan videonya sebentar saja, Mas. Silakan Mas Wahid untuk memulai presentasi. Oke, terima kasih Mbak Nirisa atau Ica, biasanya manggil ya. Oke, saya merasa terhormat dengan diundang untuk sharing tentang pelibatan laki-laki ini, urgensi pelibatan laki-laki dalam menanggulangi kekerasan seksual. Oke, ya tadi saya sudah dikenalkan ya, saya Wahid, dulu di Jogja, sekarang tinggal di Cirebon, mengajar di IAIN University dan juga menghidupkan komunitas Wangsakerta yang bergerak di pertanian organik dan penguatan desa. Sesuatu hal yang jauh sekali mungkin dari bayangan teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan share itu ya, silahkan ditampilkan. Baik, ini videonya saya matikan. Oke, teman-teman sekalian, sebetulnya ini saya merespon judul dari diskusi ini, urgensi pelibatan laki-laki untuk penghapusan kekerasan seksual. Itu sebetulnya ada persoalan bagi laki-laki. Laki-laki itu sangat dengan perempuan, mempunyai banyak sekali hambatan psikologis untuk menyetara. Juga laki-laki itu sangat sulit untuk sharing
untuk berbagi perasaan dan pandangan dengan perempuan. Nah, itu jadi kemudian pertanyaan besarnya itu dari kesulitan itu sebetulnya bagaimana sih konstruksi sosial laki-laki itu. Nah, ini sebelum nanti kita diskusi saya akan share sedikit. Oh, maaf, apakah suara saya masih terdengar? Masih ya? Dengar, Mas Wahid. Nah, jadi ini, baik, terima kasih. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Ya, nah beberapa teori nanti saya share di sini untuk memahami tentang bagaimana konstruksi laki-laki itu dalam masyarakat. Nah, dasar pikirannya, asumsi dasarnya itu saya memang memakai analisis wacana, campur aduk sih, campur aduk untuk memahami tentang bagaimana konstruksi laki-laki. Tapi kira-kira asumsi dasarnya begini, wacana itu dipahami sebagai tindakan sosial. Artinya hal-hal yang menyangkut tentang wacana itu sebetulnya muncul dari subjek, dan subjek itu pasti terkait dengan kelompok sosial tertentu. Jadi wacana tidak hanya sekedar suatu kan, tetapi itu sebetulnya juga suatu sikap dan tindakan sosial. Nah, yang kedua, asumsi dasarnya adalah laki-laki tidak membentuk dirinya sendiri secara mandiri. Laki-laki itu yang saya gambarkan tadi mempunyai banyak masalah pada saat berrelasi dengan perempuan, itu dia tidak meminta dan tidak memutuskan dirinya sosial. Walaupun sebetulnya di sini juga tidak boleh ini dijadikan sebagai suatu kilah atau alasan untuk membenarkan tindakannya, karena dia juga subjek mandiri yang mengambil keputusan. Tetapi dia juga sekaligus subjek yang dikonstruksi adalah tindakan laki-laki didukung oleh lembaga atau institusi. Ini perpanjangan dari keterangan yang pertama tadi, bahwa laki-laki atau perempuan itu sebetulnya menjadi bagian dari suatu kelembagaan sosial di mana praktek sosial yang ajak, mempunyai nilai, norma, dan sebagainya itu dibakukan. Laki-laki sebagai suatu kelompok memiliki nilai, memiliki tindakan, memiliki pilihan yang berbeda dengan perempuan yang memang secara kelembagaan dibakukan oleh masyarakat. Nah, itu asumsi dasar yang ketiga. Lalu asumsi dasar yang keempat, institusi itu menyembunyikan kepentingan. Jadi kalau laki-laki atau perempuan, di belakangnya ada institusi atau kelembagaan sosial, itu sebetulnya di situ ada kepentingan. Karena di sana ada nilai, ada pilihan, ada keputusan, itu kepentingan. Nah, interaksi sosial termasuk interaksi gender, dalam hal ini laki-laki kepada perempuan. Oleh karena itu diliputi oleh perebutan kepentingan. Nah, dalam hal ini nanti ideologi sangat menentukan, di mana patriarki nanti akan mempengaruhi terhadap interaksi itu. Siapa yang menang, siapa yang kalah, dan siapa yang mengambil kepentingan, dan siapa yang kehilangan. Itu adalah asumsi dasar dari pemikiran ini. Nah, bukan. Silahkan. Nah, ini yang pertama di dalam analisis wacana itu ada satu hukum di mana institusi wacana yang di situ berangkat dari institusi disampaikan oleh individu itu sebetulnya dikonstruksi, tapi sekaligus dia mengkonstruksi. Jadi di situ misalnya aktornya individu ini dikonstruksi oleh masyarakat dan institusi sosial, tapi sekaligus individu itu sebetulnya juga mengkonstruksi masyarakat. Nah, di sini asumsi dasar kerangka teori ini penting dari Vaclav. Ini penting karena nanti
untuk memahami laki-laki sebagai konstruksi sosial itu dia tidak bersifat terkekang, tapi dia juga sebagai subjek yang bisa mengubah, kurang lebih begitu. Selanjutnya, nah ini konsep yang kedua adalah soal susunan sosial atau social institution. Nah, ini saya ambil dari Pak Supandio. Susunan sosial itu kalau masyarakat, karena gender ini adalah bagian dari lembagaan sosial, di dalamnya ada nilai, ada praktik, ada subjek. Nah, maka gender itu juga bagian dari konstruksi sosial yang masyarakat itu sendiri itu susunannya adalah di situ ada kelompok sosial, kemudian ada proses atau relasi sosial. Nah, kelompok ini ketika melakukan relasi sosial, baik antar individu di dalam kelompok ataupun antar kelompok ataupun individu dengan kelompok lain, itu ketika berelasi dia berbasis kepada norma atau nilai. Nah, norma atau nilai ini ketika dipraktikkan di dalam praktek keseharian dan bersifat ajak sehingga menciptakan suatu kebiasaan, adat dan sebagainya, itu yang disebut sebagai sosial. Lanjutkan. Baik, nah lalu begini, kalau interaksi sosial, kemudian ada nilai-nilai dan norma, dan ketika itu dipraktekkan, itu akan melembaga, dan lembaga itu nanti sifatnya itu seperti mendikte kepada individu di dalamnya. Nah, itu sebetulnya bagaimana itu kemasuk akalannya suatu tradisi, suatu praktek nilai, suatu tindakan sosial itu bisa terjadi. Nah, di sini saya mengambil pemikirannya Michel Foucault. Michel Foucault itu ya ini ya apa namanya filsuf Prancis ini, itu proses konstruksi sosialnya kalau dibaca dari aspek kewacanaan itu beliau mempunyai pola ini, pembacaan atas suatu praktik sosial. Yang pertama, sebetulnya fakta sosial atau kenyataan sosial itu bisa kita lacak dari mengenai kebenarannya, mengenai kemasuk akalannya itu dari bicara atau wacana. Wacana itu artefaknya banyak sekali ya, bisa dari tradisi lisan, bisa dari rekaman-rekaman, bisa dari tulisan-tulisan, bahkan bisa dari teks kanonik. Teks kanonik ketika dibicarakan oleh masyarakat, maka itu menjadi wacana. Nah, wacana ini nanti mempunyai suatu kebenaran yang bersifat relatif, di mana masing-masing kelompok itu akan mempunyai interpretasi atas wacana itu, dan membangun kesepakatan-kesepakatan yang bersifat kontekstual. Nah, ketika mereka mempunyai kesepahaman atas apa yang mereka bicarakan pada tema tertentu, maka wacana itu sudah meningkat menjadi pengetahuan. Ketika itu sudah meningkat menjadi pengetahuan, semacam konvensi sosial atas sesuatu hal, maka itu akan meningkat lagi menjadi suatu patokan kebenaran. Oh ini benar, oh ini salah, karena mereka mempunyai pengetahuan yang sudah disepakati secara bersama. Nah, kebenaran ini dalam konteks susunan sosial yang Pak Supandio tadi, itu sebenarnya sudah masuk kepada menjadi nilai atau menjadi norma. Nah, ketika wacana menjadi pengetahuan dan menjadi satu kebenaran, maka dia tidak sekedar bersifat intelektis seperti ini, tetapi juga dia mempunyai daya politik, yaitu kuasa. Maka kekuasaan itu menyatu dengan kebenaran, menyatu dengan pengetahuan, menyatu dengan wacana, dan itu menyebar di setiap praktek sosial, di setiap pembicaraan sosial, di setiap relasi sosial. Jadi kalau menurut paham Michel Foucault, itu kuasa bersifat menyebar. Nah, ini yang oleh para feminis diambil untuk memahami bagaimana konstruksi gender itu kemudian menyebar. Dia tidak hanya sekedar ada pada relasi individu, tetapi dia ada pada kelembagaan sosial, nilai-nilai sosial, praktik sosial, kewacanaan sosial, pengetahuan sosial, seluruh produk
peradaban. Itu bisa dicek sebagai suatu trace atau jejak-jejak wacana. Nah, di sini lalu persoalannya konstruksi gender menjadi tidak sederhana. Nah, contohnya yang ingin saya contohkan untuk memahami pemikiran Michel Foucault ini, misalnya kekerasan yang dimaklumi. Nah, kekerasan dari laki-laki kepada perempuan itu banyak yang memaklumi. Oh, ya maklumlah laki-laki kan kuat. Dan jika dia juga maklumlah, dia kan ketua kepala keluarga, jadi dia mempunyai hak dong. Nah, posisi dia sebagai kepala keluarga, kemudian posisi dia sebagai kuat, itu sebetulnya adalah produk wacana. Dan produk wacana itu kemudian menjadi pengetahuan. Ketika pengetahuan ini kemudian menjadi suatu keyakinan, sesuatu hal yang benar, maka orang akan muncul ekspresinya sebagai sesuatu hal yang memaklumi kekerasan terhadap perempuan. Jadi sifatnya seperti itu. Juga misalnya poligami itu dibenarkan, baik secara hukum maupun secara praktek sosial. Itu karena secara konstruksi sosial, poligami itu ya kemudian diwacanakan bahwa itu fine, itu nggak masalah, itu dibenarkan, gitu. Ada syarat-syaratnya. Tetapi dalam kewacanaan sosial itu bukan sesuatu hal yang tabu, bukan sesuatu hal yang dilarang atau haram. Nah, oleh karena itu poligami terus berlangsung dan tidak bisa dihapus itu karena ada kewacanaan yang kuat di mana itu menjadi bagian dari hukum dan hukum pun disupport oleh keyakinan keagamaan. Nah, jadi kuasa yang menyebar ini itu melalui agama, melalui doktrin, melalui ustadz, melalui teks-teks dan wicara-wicara keagamaan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Silahkan lanjutkan. Nah, lalu bagaimana dalam terang beberapa pengertian tadi, yaitu konstruksi kewacanaan Michel Foucault, kemudian susunan sosial dan Tandio, kemudian pengertian pertama tadi bahwa wacana itu mengkonstruksi tapi sekaligus dikonstruksi. Itu bagaimana kita memahami laki-laki di dalam dunia patriark. Nah, itu memang secara susunan sosial di dalam struktur sosial itu ya itu memang tadinya itu dibentuk gitu ya. Patriarki ini sebenarnya juga produk dari wacana. Tapi itu kapan munculnya itu ya banyak riset mengenai hal itu, diantaranya adalah Marx dan Engels ya, mengenai sejarah keluarga dan hak privat. Itu nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana pembagian relasi laki-laki dan perempuan dan pelembagaan mengenai gender di situ, di mana laki-laki memegang kuasa dan perempuan itu menjadi ibu rumah tangga. Nah, jadi ketika itu sudah dikonstruk, maka kemudian pemahaman ini menjadi mengkonstruk. Dan orang yang sudah dibentuk itu, dia akan membentuk anak-anaknya, membentuk lingkungan. Nah, kemudian proses pembentukannya tadi melalui wacana patriarki, pengetahuan, kebenaran, dan kuasa tadi sudah saya jelaskan. Dan kemudian kelembagaan gender di situ kemudian menjadi konstruk sosial yang kuat. Nah, ketika kita mau riset mengenai gender itu pada jamaknya kita akan ada pada 3 aras. Kita akan melihat peran perbedaan laki-laki perempuan, yang kedua kita akan melihat nilai di balik seksual di balik pembagian kerja gender itu, kemudian identitas. Identitas ini sudah menyangkut tentang kelembagaan, sudah menyangkut mengenai norma, sudah menyangkut mengenai kebiasaan. Bahwa laki-laki seperti ini, bahwa perempuan seperti ini. Lanjut. Nah, di sini lalu inti dari catatan saya yang untuk didiskusikan itu adalah ini. Bagaimana ya mengubah arah membangun konvensi adil gender itu, pelibatan laki-laki adalah tindakan strategis. Nah, laki-laki itu di dalam di dalam struktur sosial kita sekarang ini dia pemegang kontrol. Nah, kalau saya membaca dari aspek Giddenian itu ada 3 jenis struktur sosial di situ, yaitu struktur sosial yang terkait dengan cara mengetahui. Nah, cara mengetahui tadi dengan penjelasan Michel Foucault tadi bahwa laki-laki memang menjadi utama atau menjadi
penentu pengetahuan. Nanti di beberapa kajian feminis yang terkait dengan filsafat pengetahuan, nanti ada banyak riset mengenai bagaimana sebetulnya pengetahuan ilmiah, batasan-batasan ilmiah sangat rasional, sangat bersifat subjek objek, bineristik, ini sebetulnya juga sangat patriark. Tapi orang tidak menyadari itu karena ilmu pengetahuan atau sains itu sudah nyaris menjadi suatu ideologi atau sudah menjadi suatu kebenaran yang tak dipertanyakan. Nah, itu sebetulnya dengan analisis psikoanalisa nanti akan bisa dilihat bahwa struktur saintifik itu sebetulnya juga bersifat patriark. Nah, kemudian struktur dominasi. Struktur dominasi ini terkait dengan pola kepenguasaan ekonomi dan pola kepenguasaan politik. Nah, subjek-subjek politik dunia politik itu dan dunia ekonomi itu hukum-hukumnya sebetulnya juga hukum yang sangat patriark. Karena misalnya struktur trias politika itu nanti sebetulnya bisa diisi dengan adil gender, tetapi pola yang ada itu kemudian misalnya nanti akan dipengaruhi, ya ini tidak hanya sekedar dominasi politik dan ekonomi, tetapi juga nanti dari aspek sindikasi budaya itu laki-laki selalu biasanya menjadi pimpinan negara. Nah, walaupun sudah mulai banyak praktik yang bersifat kritis untuk itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah struktur legitimasi. Ini adalah struktur keabsahan mengenai hukum, mengenai adat, mengenai kebiasaan, sesuatu yang menyangkut tentang sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh. Nah, di situ struktur hukum kita itu, terutama hukum yang menyangkut tentang relasi gender yang sangat intim yaitu keluarga, kita tahu sendiri bahwa Undang-Undang Nomor 174 itu sudah tidak ada tawar-tawar lagi di mana laki-laki menjadi ketua keluarga atau menjadi kepala keluarga, sementara perempuan menjadi ibu rumah tangga. Nah, struktur-struktur ini ketika berjalin dan berkelindan itu kemudian menjadi atau memberi warna bagi patriarki itu untuk kukuh di hadapan masyarakat, mengkonstruksi masyarakat sekaligus dikonstruksi oleh aktor-aktor yang ada di dalamnya. Nah, ini mempunyai dampak yang agak sedikit ribet pada laki-laki. Saya terutama secara pribadi itu sangat merasakan. Secara yang nampak itu bahasanya positif di sini bukan berarti baik gitu ya, tapi yang nampak, secara yang nampak itu laki-laki itu memegang kontrol. Tetapi nanti secara negatif, secara yang nggak nampak, itu ketika laki-laki kehilangan kontrol atas relasi dengan lain jenis, dia kemudian memproyeksikan kontrol itu ke dalam bentuk lain. Proyeksi itu apa? Di antaranya adalah berbuat kekerasan. Jadi kekerasan itu bisa dipahami secara psikoanalitik, itu adalah proyeksi kontrol. Yaitu ketika kontrol tidak ada, maka saya juga berkuasa. Saya nggak punya duit memang, saya nggak punya kuasa memang, tapi saya punya fisik, saya punya kemarahan. Itu kalau rasionalkan, tapi ini dunia irrasional ya, dunia di bawah sadar. Jadi kemarahan, kepanikan itu sebetulnya adalah ketidakpercayaan diri ketika alat kontrol itu habis dan kemudian kekerasan itu digunakan sebagai proyeksi atas pemegangan kontrol. Nah, laki-laki juga kemudian kehilangan kepekaan kemanusiaan asasi. Jadi karena laki-laki itu dianggap tinggi itu, kemudian tidak peka. Saya juga cukup lama tidak peka ini. Dan saya bersyukur karena ketika saya punya pasangan hidup, punya keluarga itu sungguh membangun saya, di mana saya ada yang berbicara dengan jelas, sangat dekat, sangat intim bahwa aku benar atau aku tidak benar, aku menyakiti atau aku menyenangkan. Nah, itu membangun kepribadian aku sebagai laki-laki, di mana semakin menyadari bahwa laki-laki tanpa disangka, tanpa diduga, tanpa antisipasi itu ternyata sudah mempunyai bawah sadar yang tidak peka, dan itu adalah hasil konstruksi. Nah, berikutnya yang paling parah itu adalah kerusakan moral dalam bentuk hipokrasi. Jadi laki-laki juga sangat rentan menjadi hipokrit ya, karena
apa namanya, selalu diagungkan, dianggap hebat, dianggap kuat. Nah, ketika dia harus berbuat konyol oleh karena kelemahannya, maka dia akan melakukan banyak hal secara itu. Nah, ini ada pada laki-laki. Laki-laki mempunyai kesulitan psikologis yang luar biasa untuk mengatasi hal itu. Acap kali dia tidak bisa share dan dia tidak bisa menyetara, dan oleh karena itu ini butuh sikap, butuh sikap. Kalau mau melibatkan laki-laki untuk tindakan penghapusan kekerasan itu baik, karena ini nanti akan membawa laki-laki untuk belajar mengenai fakta, belajar mengenai respon orang, belajar mengenai. Jadi sebetulnya laki-laki itu ketika bekerja untuk keadilan gender bukan berarti keadilan gendernya sudah selesai, bukan. Itu adalah alat berlatih untuk semakin memperbaiki. Saya lumayan cukup lama, lebih dari 25 tahun ini, bekerja untuk keadilan gender, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, bahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun berapa itu, Undang-Undang tentang kekerasan, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu aku terlibat bersama teman-teman di FANSA dulu. Nah, artinya waktu yang panjang itu bukan jaminan bahwa laki-laki sudah selesai dengan keadilan gender. Tetapi pelibatan dan keterlibatan ini menjadi penting. Tidak hanya sekedar meyakinkan kepada dunia bahwa ini penting dan tidak sekedar melindungi perempuan dari kekerasan terhadap perempuan, tapi juga menyehatkan laki-laki. Nah, jadi kemudian laki-laki itu cukup strategis dalam konteks ini karena dia bisa membongkar kepentingan dari kontrol susunan sosial. Jadi menurut Michel Foucault itu dia mengatakan begini, di balik struktur yang sekuat apapun terdapat celah untuk meruntuhkannya. Nah, kalau laki-laki ini sudah ada beberapa yang sadar gender dan dia bergerak, itu mempunyai potensi untuk meruntuhkan itu bangunan patriarki. Dan yang kedua, melakukan wacana tandingan dari relasi kuasa ke relasi partnership, sharing kuasa dan kepedulian. Nah, ini walaupun ditulisnya enak dan dikatakannya mudah, tapi ini dunia psikologis yang jalin menjalin dalam dan rumit, kurang lebih seperti itu. Ini butuh pembongkaran dan tidak banyak orang yang berani membongkar. Kemudian kritik tindakan dalam skala unit sosial, keluarga, organisasi, lingkungan, birokrasi, praktek. Yang penting itu praktek. Kalau seseorang itu praktek, maka dia sebenarnya sedang mengkonstruksi wacana. Misalnya saya praktek keadilan gender di keluarga saya, itu nggak usah ngomong. Anak-anak itu belajar, melihat, menyaksikan. Setiap manusia sejak kecil dia adalah seorang observer yang sangat baik. Dan dia akan mengambil kesimpulan dari praktek sosial dari keluarganya yang terdekat, bukan dengan omongan. Baik, kurang lebih seperti itu sebagai pembuka. Sekian, dan silakan kalau teman-teman ingin berbagi pandangan. Mas Wahid, terima kasih sekali untuk pencerahannya. Selama ini memang saya pribadi ketika mencoba mendalami mengenai bagaimana melibatkan laki-laki untuk menjadi mitra strategis ya, memang banyak membaca dari yang banyak membaca dari beberapa publikasi yang ada di laman Aliansi Laki-Laki Baru, termasuk juga yang paling baru sebenarnya kayaknya Mas Shaldi Sahude deh waktu itu bilang ke saya bahwa bukunya Mas Nur Hashim itu yang judulnya Good Boys Doing Feminism, Maskulinitas dan Masa Depan Laki-Laki Baru yang ini. Ya, betul, ya. Baru terbit, tapi saya harus mengakui bahwa yang tadi Mas Wahid sampaikan tidak ada di bukunya Mas Nur Hashim, Mas. Sehingga mungkin adalah satu PR yang sebaiknya segera di-follow up oleh Mas Wahid adalah menuliskan, Mas. Menuliskan pengalaman Mas Wahid ya selama 25 tahun untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, dan kemudian tadi kan juga sebenarnya di 2-3 slide terakhir itu kan yang paling menarik adalah saya melihat di situ ada poin reflektifnya Mas Wahid gitu. Pertama untuk melihat dulu apa sih yang salah dengan laki-laki gini, kenapa mereka cenderung kepada kekerasan gitu. Tapi kemudian kan tadi juga Mas Wahid melakukan identifikasi sebenarnya bagaimana sih peluang-peluang yang bisa
gerakan perempuan rebut ya, untuk merubah relasi kuasa yang timpang ini, untuk mengubah kecenderungan mereka sebagai pelaku kekerasan, untuk kemudian bersama menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Nah, sebenarnya kan Seri Belajar Sama-sama Malam ini tuh ada kaitannya dengan perayaan Hari Kartini nih, Mas Wahid. Ya. Boleh nggak saya nanya nih, bagaimana sih seharusnya laki-laki menjadi bagian dari upaya stop kawin anak? Karena sudah abad kedua Kartini ya, tapi ampun kalau kita melihat prestasi kawin anak di beberapa, bahkan ada cukup banyak provinsi yang angka kawin anaknya itu lebih tinggi daripada rata-rata nasional, dan sayangnya pandemi COVID ini juga bahkan membuat angka kawin anak itu naik lagi gitu. Jadi gimana nih Mas harusnya laki-laki menjadi bagian dari upaya stop kawin anak? Karena saya ingat ketika saya membaca catatan ini ya di Mahkamah Konstitusi ketika pertama kali teman-teman minta dinaikannya umur minimal perempuan itu, jadi kan ada beberapa saksi ahli yang diundang ya, termasuk sebenarnya yang diundang itu kan ada dari agama Islam gitu. Jadi waktu itu kritikannya adalah bahwa saksi ahli dari agama Islam yang diundang itu bahkan tidak cukup tegas mengatakan bahwa ya menikahkan anak perempuan di usia anak itu adalah doing more harm daripada sebagai bentuk perlindungan gitu. Jadi saya pikir forum ini relevan untuk kita mendengarkan suara Mas Wahid, karena itu tadi kan Mas Wahid mengajar di salah satu perguruan tinggi Islam, tapi juga Mas Wahid punya track record yang sangat panjang dalam kerja-kerja kesetaraan dan keadilan gender. Yep. Oke. Begini, ini juga rumit. Saya sekarang bekerja di desa, dan desa itu sangat miskin. Anak-anaknya putus sekolah. Kira-kira sekitar berapa persen? 40% putus sekolah. Dan mereka di pinggir kota ya, masyarakat urban, semi-urban. Nah itu di satu sisi mereka masih kampung, di sisi lain sebenarnya komersialisasinya sudah seperti kota. Nah, agak rumit kemudian ketika anak-anak ini karena imajinasi mengenai hidup itu kota, tapi kemampuannya desa. Jadi mereka mengekspresikan ini di jalan. Ketika di jalan, laki perempuan mereka bebas ya, dan nggak apa-apa yang namanya bebas itu. Tapi persoalannya bukan pada kebebasannya ini, tetapi kemampuan mereka mengelola tentang adrenalin sebagai anak muda. Ini kemudian rumit karena tidak ada role model di kampung yang sudah rusak ini, rusak oleh pembangunan ya, oleh pembangunan. Jadi hamil muda itu banyak, kemudian jadi adalah gitu ya. Jadi kemudian kawin muda itu menjadi suatu moda dari orang tua untuk menyelamatkan anak di satu sisi. Di sisi lain menyelamatkan mereka karena mereka jadi kemudian lepas tanggung jawab karena miskin gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, siapa yang salah kayak gitu? Nah, saya belajar banyak hal dari kasus ini. Sebagai orang yang pernah bekerja di LSM, kemudian di masyarakat. Ketika ke masyarakat itu, apa yang ingin dilakukan? Ceramah adil gender. Dan ceramah bahwa anak itu kalau bisa jangan dinikahkan muda. Nah, itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena persoalannya bukan pada soal relasi gender dan bukan pada penistaan terhadap perempuan anak untuk dinikahkan atau tidak. Tapi mereka benar-benar miskin dan mereka memang tidak mempunyai pengetahuan untuk itu dan banyak sekali tidak ada role model di masyarakat. Nah, jadi kemudian bukan berarti menikah muda itu benar juga, itu ya salah, kesalahan peradaban yang luar biasa. Di Kecamatan Mundu yang saya tinggal sekarang ini di Cirebon, itu di tahun 2014 ketika Pak SBY ada itu angka menikah di bawah tangan ya, itu wah luar biasa. Pokoknya
50% penduduk itu kira-kira menikah tidak dengan catatan. Dan sangat dipastikan yang tidak tercatat kayak gitu kebanyakan anak-anak juga. Nah, jadi di situ berjalin berkelindan ya. Kemiskinan, ketidaktahuan, tidak ada role model, kemudian pemahaman agama yang menikahkan kan kiai-kiai juga gitu ya. Nah, pertanyaannya ketika kita misalnya melatih kader-kader mengenai keadilan gender dan kemudian dilarang kawin muda. Ini tidak masuk akal bagi mereka. Karena persoalan bagi mereka bukan soal itu. Persoalannya adalah hidup mati sehari-hari untuk mencari duit. Dan itu sudah luar biasa. Nah, insight apa yang ingin saya katakan? Nikah dini itu multidimensi. Itu tidak hanya sekedar dimensi gender, dimensi relasi gender, dan dimensi tentang kesadaran anak. Itu adalah dimensi sosial yang berjalin berkelindan berkelit-kelit antara agama, budaya, miskinan, ketertindasan struktural, sejarah, ketidakpercayaan diri, hancurnya struktur sosial, dan sebagainya. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan? Menganalisis mengenai satu persoalan tentang kasus gender tidak boleh dilepaskan dari analisis sosial yang lain. Nah, dengan demikian PR kita panjang. Ceramah adil gender, ya. Ceramah sosialisasi tentang dilarang menikahkan anak, ya. Ceramah bahwa menikah di bawah hukum itu haram, iya, tapi tidak cukup. Karena itu semua adalah wacana. Nah, wacana ini akan menjadi kuat apabila ada aktor dan institusi di belakang itu yang mensupport terhadap pembentukan nilai di dalam masyarakat. Dan tentu saja itu tidak cukup dengan orang luar. Itu harus orang dari dalam masyarakat itu sendiri. Kalau kita orang dari luar menyaksikan dari jauh, kemudian mengharapkan ini, mengharapkan itu, datang sesekali ke sana melakukan pelatihan gender, nggak ada gunanya. Kalau kita tidak mengorganisir secara langsung dan memiliki orang-orang yang ada di dalamnya, membangun kepemimpinan dan sebagainya di sana. Nah, kira-kira zaman Bu Kartini itu ya kayak gitu. Jadi Ibu Kartini itu kan orang yang gila, itu luar biasa. Artinya orang yang tidak di luar kewajaran masyarakat karena dia mempunyai kecerahan yang luar biasa oleh asupan ilmu pengetahuan dari Barat. Dalam hal ini filsafat liberalisme mulai muncul dan beliau sekolah, dan dari sekolah itu dia bisa mengkritisi keadaan dan dia kemudian merespon dengan melakukan sekolah perempuan itu. Itu upaya yang luar biasa, dan Ibu Kartini memang merupakan suatu agens yang sangat strategis karena dia adalah anaknya Wedona. Dan kalau dia bukan anaknya orang besar, dia juga nggak bisa apa-apa. Jadi di situ kita juga harus membaca Ibu Kartini bukan sekedar perempuan. Dia adalah dia adalah kelas atas. Nah, analisis kesadaran. Jadi di sini feminisme Marxis ya, juga feminisme liberal, itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lain pada saat kita membaca Kartini. Dan juga analisis mengenai orang dunia ketiga. Mengapa Ibu Kartini kalah? Karena dia adalah orang dunia ketiga. Mengapa dunia ketiga kalah? Ya, karena Belanda sedang menjajah kita, dan kemudian atasannya itu harus tunduk kepada Belanda. Dan atasannya ini adalah termasuk ayahnya Ibu Kartini, menikahkan Kartini. Nah, Kartini tidak bisa apa-apa. Kalau saja ayahnya itu bisa mendukung terhadap Kartini, mungkin Ibu Kartini tidak bakal di poligami dan kemudian meninggal. Tetapi beliau tidak ternyata ayahnya Ibu Kartini tidak sekuat itu untuk melawan struktur lebih luas. Jadi sebetulnya penindasannya berlapis-lapis. Tapi pertanyaannya adalah lagi-lagi bagaimana cara menghapuskan pernikahan dini dan juga pernikahan anak tadi ya. Nah, itu kita sudah mempunyai undang-undang sekarang ini, itu suatu kemenangan, tapi itu kemenangan kecil. Nah, sekarang bagaimana merebut teks ini, teks kanonik ini menjadi suatu basis wacana pada setiap institusi di mana kita ada. Dan institusi yang paling dekat dengan kita itu yang bisa kita jangkau. Kalau kita bermimpi untuk menjangkau institusi lain, harus ada orang yang ada di dalamnya yang tercerahkan juga, sehingga dia bisa mengubah institusinya. Nah, di sini yang saya sering kritik terhadap banyak usaha kawan-kawan yang istilahnya ketika ingin perubahan sosial sifatnya
merasa cukup dengan remote control, mengubah dari jauh, atau saya sesekali datang untuk pelatihan, workshop, dan sebagainya. Itu agak sedikit rumit. Nah, sekarang yang perlu kita kuatkan adalah pengorganisasian masyarakat. Ya, Ica, itu kurang lebih poin. Mas Wahid, terima kasih. Saya harus ngaku dari tadi saya mendengarkan jawaban Mas Wahid, mata saya terus-terusan berair ya, karena kawin anak ini sesuatu yang sangat dekat Mas Wahid dengan saya. Oh, Nenek saya korban kawin anak, ibu saya korban kawin anak. Di generasi ketiga, generasi saya itu baru berhasil diputuskan karena bapak saya bikin aturan di rumah ya, anak laki-laki atau perempuan itu harus lulus S1 dulu kalau ingin nikah. Jadi kalau tidak ada aturan itu di rumah, mungkin saya nggak tahu karena memang kondisi ekonomi keluarga kita terpuruk luar biasa ketika krisis 97-98, Mas. Sehingga waktu itu memang bapak saya karena beliau yang satu-satunya bekerja, ibu hanya pengurus rumah tangga ya, itu luar biasa struggling untuk menghidupkan 6 orang anak yang semuanya bersekolah gitu. Dan saya berterima kasih sekali karena saya dan 2 orang kakak perempuan saya tidak disuruh untuk keluar dari sekolah ya, untuk mungkin dianggap sebagai ini ya, mekanisme mempertahankan beberapa pundi uang gitu dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Tapi nanti kita bahas karena sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya saya sama Mas Wahid ini sering curhat. Dan di masa lalu bentuk curhat kita itu adalah mengirimkan email sebenarnya. Jadi nanti mungkin bisa kita lanjutkan, Mas, karena ada teman yang ingin bertanya langsung ke Mas Wahid. Silakan Mbak Aninda untuk open mic. Ya, terima kasih Mbak Mirisa, terima kasih Mas Wahid juga. Saya sebenarnya ini mungkin pertanyaan yang innocent karena saya tidak belajar gender secara khusus gitu ya Mas Wahid. Kemudian apa ya? Saya mewakili masyarakat awam gitu yang bertanya-tanya soal kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian apa namanya konstruksi sosial yang patriarkal dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya berkaitan dengan RUU PKS, Mas Wahid. Kalau tadi Mas Wahid menyampaikan bahwa undang-undang untuk perkawinan anak sudah disahkan dan ada peraturan dan sebagainya. Nah, RUU PKS ini kan sekarang masih panas sekali dan masih belum disahkan oleh DPR gitu ya. Saya selalu merasa sebagai masyarakat awam, saya merasa RUU PKS ini memang banyak disuarakan oleh gerakan-gerakan perempuan. Kemudian banyak dari mereka yang memang perempuan gitu. Ya banyak juga yang laki-laki, cuman memang seakan-akan RUU PKS ini jadi seakan-akan hanya melindungi perempuan, kemudian hanya berpihak pada perempuan yang memang seharusnya seperti itu. Tapi kalau yang saya tangkap kan memang ini tujuannya untuk melindungi siapapun laki-laki atau perempuan dari kekerasan seksual gitu ya. Jadi yang mau saya tanyakan sebenarnya ada dua. Yang pertama dari perspektif tadi yang diobrolin soal konstruksi sosial laki-laki, itu apa sih sebenarnya unsur di RUU PKS ini yang membuat laki-laki kemudian rentan gitu. Jadi maksudnya keuntungan, istilahnya kalau RUU PKS disahkan itu, kalau bahasa sederhananya mungkin untungnya apa sih untuk laki-laki gitu. Dan rentannya apa untuk laki-laki jika itu disahkan? Apakah itu membuat kemudian seperti yang tadi Mas Wahid jelaskan, apakah mereka nanti jadi kehilangan kontrol? Apakah mereka merasa apa namanya yang tadi negatif-negatif yang dijelaskan itu ya Mas ya? Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana lewat RUU PKS itu laki-laki bisa berperan untuk tadi membongkar relasi kuasa yang tadi Mas Wahid bicarakan di slide yang terakhir ya. Jadi kan dengan sebenarnya dengan perannya laki-laki itu bisa untuk berpartisipasi, berkontribusi di situ. Nah, bagaimana RUU PKS ini kemudian menjembatani laki-laki untuk berperan dalam proses dekonstruksi sosial yang sudah ada selama ini gitu. Itu Mas Wahid dua pertanyaan. Terima kasih. Oke.
Oh, saya harus akui ya, aku kurang menguasai apa namanya RUU seksual ini ya. Tapi begini, di situ itu ada klausula tentang ini ya, marital rape gitu ya. Nah, itu agak sensitif nih. Sensitifnya karena orang itu merasa banyak hal ini ya. Satu, mitos tentang keluarga itu tidak boleh disentuh gitu. Yang kedua, bahwa keluarga itu ada karena untuk menghalalkan hubungan seksual. Terus yang ketiga, mengapa itu diatur? Kira-kira lebih seperti itu. Nah, sementara sebetulnya konsentrasi dari rencana undang-undang ini sebetulnya adalah justru ingin membangun relasi yang baik, kurang lebih seperti itu. Nah, itu satu hal. Dan hal lain itu sebetulnya ini kan sebetulnya tidak sekedar murni terkait dengan penolakan atas RUU PKS gitu ya. Tetapi ada kaitan-kaitan dengan politik-politik ya, konflik politik dan persaingan dan perseteruan politik, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini saya belum cek betul, tapi coba kita nanti pikirkan bersama. Tapi gini, dari aspek strategi, saya membacanya dari aspek strategi advokasi. Menurut saya strategi advokasi teman-teman sudah luar biasa. Dan kalau mau mereview tentang gerakan perempuan untuk advokasi perubahan kebijakan di undang-undang, aras undang-undang maupun aras peraturan pemerintah yang lain, saya harus mengatakan bahwa belum ada gerakan sosial di Indonesia ini yang berhasil gerakan perempuan. Sudah ada beberapa undang-undang yang itu muncul dari gerakan perempuan. Nah, yang terakhir ini memang berat sekali itu RUU PKS ini. Tapi saya ingat dengan, tapi sekarang ini kan masih masih walaupun sekarang tidak menjadi prolegnas tahun ini ya, tapi kita terus akan berjuang untuk menjadi prolegnas di tahun mendatang. Nah, ini saya ingat tentang beberapa tahun yang lalu perjuangan kawan-kawan untuk membuat draft tandingan dari Undang-Undang Nomor 174, yaitu Undang-Undang Perkawinan, dan juga revisi dari KHI, Kitab Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jadi Undang-Undang Perkawinan dan KHI itu satu paket bagaimana lembaga perkawinan di Indonesia diselenggarakan oleh negara. Jadi paket ini itu dirasa oleh saat itu adalah dari Kemenak, ada timnya Marzuki Wahid saat itu aktivis tapi ada di Kemenak, lalu Ibu Musdah Mulia dan kawan-kawan. Nah, itu satu tim membuat satu draft yang menjadikan satu paket ini KHI dengan UU nomor 174 ini menjadi undang-undang baru, yaitu legal draft, kira-kira counter legal draft atau rencana undang-undang untuk mengcounter dua produk undang-undang itu. Nah, sudah disusun, sudah bagus, mulai dari pertimbangan akademik sampai draft undang-undang. Tapi ini ternyata juga masih masuk dalam tataran yang sangat sensitif. Karena diantaranya adalah klausula marital rape itu ada di dalamnya. Nah, ini saya tidak tahu, orang masih sangat dan itu saat itu ditolak dan akhirnya kemudian tiarap. Nah, ketika tiarap kemudian itu masih belum diperjuangkan kembali. Kemudian muncul kawan-kawan untuk merumuskan mengenai rencana untuk undang-undang anti pelecehan seksual ini. Nah, ini padahal kasusnya sangat banyak, tetapi tidak dijadikan prolegnas dan sangat alot. Padahal teman-teman DPR ada di dalamnya yang mendukung juga Fokus Perempuan dan juga teman-teman aktivis perempuan yang ada di dalam DPR. Nah, ini memang rumit. Jadi menurut saya ini gabungan antara pewacanaan yang masih sensitif, juga konflik politik untuk misalnya di tahun lalu itu Omnibus Law itu betul-betul mengambil alih dari kegaduhan isu-isu yang lain, dan dari situ kemudian
tiba-tiba dia muncul dan sangat gaduh, dan itu mempengaruhi terhadap dunia kerja secara umum, dan sangat luas dampaknya. Karena Omnibus Law itu adalah undang-undang payung dari keseluruhan regulasi-regulasi terkait dengan perburuan dan ketenagakerjaan. Nah, saya kira di situ pemainnya banyak sekali, sehingga RUU PKS itu kurang lebih tersingkir, dianggap kurang penting, karena walaupun sudah banyak yang mengkritisi itu dan sudah banyak yang memperjuangkan, tetapi para pimpinan partai, nah, menurut saya ini yang perlu kita perhatikan adalah para pimpinan partai, karena yang namanya prolegnas itu sebetulnya mana rumusan undang-undang yang paling penting, tidak, itu bagaimanapun hasil lobby para pimpinan fraksi tanpa pimpinan DPR dan pimpinan partai, itu sangat memegang peran penting. Sebetulnya kalau mau riset harusnya ke sana. Tapi kita hanya bisa melihat secara umum dari luar, di mana aktor-aktor di DPR memang belum mendukung terhadap RUU PKS ini sebagai suatu prioritas di antara RUU yang lain. Itu jawaban agak sedikit umum ya, saya kurang begitu menguasai seluk-beluknya tentang advokasi itu. Mungkin di antara teman-teman malah ada yang jauh lebih tahu tentang hal-hal spesifiknya, seperti itu. Ya, Mbak Aninda itu tadi ya. Iya, makasih Mas. Jadi kalau menurut pandangannya Mas Wahid, saya follow up nggak apa-apa ya Mbak Mirisa? Ya, silakan Mbak Aninda. Nggak, saya soalnya lagi belajar memahami RUU PKS ini dari laki-laki gitu, perspektif laki-laki kan. Maksudnya selama ini kan kita dengar yang istilahnya yang ngomong soal RUU PKS itu perempuan gitu. Kemudian seakan-akan jadi kalau untuk orang awam jadi gimana ya, laki-laki jadi nggak mau terlibat gitu loh Mas dalam mendorong ini. Ini saya di luar gerakan ya, jadi masyarakat umum gitu. Atau beberapa laki-laki juga dalam banyak kasus kan cenderung ogah untuk ikut terlibat dalam pembicaraan itu. Nah itu nanti yang mungkin ini isu lain lagi yang dikira mansplaining kayak gitu, kemudian stereotip yang lain gitu. Jadi sebenarnya saya pengen belajar juga bagaimana kemudian RUU PKS ini nanti bisa dibicarakan, bisa digunakan untuk membongkar relasi kuasa itu kayak gitu. Kalau soal marital rape itu memang kan saya setuju sih, perdebatannya agak panas ya di lapangan gitu. Tapi kemudian unsur-unsur lain mungkin ada teman-teman Kak Sabina atau teman-teman yang lain mungkin yang bisa kasih insight soal itu. Karena kita di sini malam ini belajar bersama-sama kan ya, Mas Wahid dan Mbak Mirisa. Tapi saya sepakat kalau soal keputusan-keputusan yang politik itu memang sangat dominan. Cuman yang saya pengen tahu bagaimana kemudian laki-laki memandang peraturan perundang-undangan dan bisa digunakan untuk mengubah wacana seperti tadi itu loh Mas, yang Mas Wahid presentasikan. Kan dari wacana, konstruksi wacana, kemudian tindakan gitu kan. Itu RUU PKS itu bisa ini biar nggak kelihatan mansplaining gitu loh Mas. Mungkin bahasa singkatnya adalah gimana caranya laki-laki ngomongin RUU PKS tanpa kelihatan mansplaining gitu. Iya. Mas, gimana kira-kira? Kalau direfleksi dari aspek kewacanaan ya, kelihatannya memang aktor-aktor wacananya banyak perempuan, dan itu memang penting sih melibatkan laki-laki. Jadi laki-laki menjadi aktor di sana. Nah, penting juga ya membuat strategi, jadi mendorong misalnya jadi satu tim gitu ya, dan kemudian nanti harus bersuara seperti itu. Nah, karena begini, ya kalau direfleksi secara kewacanaan itu berarti derajat wacana mengenai pelecehan seksual itu belum sebegitu kuat, sehingga membuat itu dianggap benar dan urgent. Padahal kasusnya luar biasa. Dan kalau orang mendalami kekerasan terhadap perempuan, itu gila. Karena satu kali tindakan itu bisa mengakibatkan trauma yang luar biasa.
dan itu mempengaruhi terhadap kehidupan seseorang bahkan ketika ia sampai tua, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sebetulnya upaya untuk mengegulkan undang-undang ini merupakan suatu tindakan yang sangat strategis dan sangat prioritas karena itu nanti terkait dengan kesejahteraan keluarga, kehidupan kesehatan mental keluarga, kesehatan mental anak, kesejahteraan secara mental dan spiritual kurang lebih seperti itu di rumah. Dan itu kalau perspektifnya masih oke, di mana institusi yang paling kuat dan paling mengakar di masyarakat itu adalah keluarga, maka orang pasti tidak akan ada kata lain kecuali mendukung dan memperjuangkan hal itu. Pertanyaan kita begini, saya tidak tahu ya, DPR itu punya perspektif atas lembagaan-lembagaan sosial itu seperti apa. Misalnya bagaimana pentingnya keluarga untuk mensupport terhadap dan menyangga terhadap kesehatan masyarakat. Terus bagaimana nanti di luar keluarga itu nanti ada desa. Itu tuh keberpihakan mereka sampai seperti apa ini yang saya juga bertanya. Sehingga membuat mereka mempunyai prioritas lain pada saat membicarakan sesuatu hal yang secara alasan sebenarnya sudah sangat kuat. Karena kasus-kasus banyak sekali dan kemudian teman-teman yang kemarin bergerak itu kan menyebutkan kasus dan setiap ada kasus langsung ditangkap dan kemudian disuarakan dan kemudian bicarakan dan itu masif sekali menurut saya. Tapi itu demikian kok tidak menjadi prioritas. Nah itu saya bertanya-tanya juga saya. Setelah begitu. Nah kalau tadi bagaimana saya perspektif laki-laki terhadap pentingnya RUU PKS? Menurut saya siapapun yang mempunyai pemikiran bahwa keluarga itu menjadi sangat penting untuk membangun kesehatan mental baik anak, keluarga maupun sampai ke generasi berikutnya, maka pasti akan menyetujui soal itu. Pertanyaannya adalah di samping soal perspektif mengenai keluarga menjadi bagian dari supporter terhadap kekuatan masyarakat itu juga kemudian bagaimana keberpihakan terhadap keadilan gender di dalam orang-orang yang dituju oleh wacana ini. Nah, sebagai target grup dari pewacana ini. Kalau masyarakat secara luas itu dalam konteks perjuangan kemarin itu tidak terlalu signifikan. Karena kalau kita lihat aktornya sebetulnya adalah LSM, Komnas Perempuan, teman-teman aktivis perempuan ini melawan DPR. Jadi masyarakat secara umum itu tidak ada kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat Banten, masyarakat Cirebon, masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Aceh, masyarakat mana itu sebagai suatu satuan sosial itu kayaknya nggak ada. Yang ada ya pokoknya kalau nggak aktor individu, kemudian dari lembaga-lembaga sosial ini. Nah di situ kemudian DPR karena mereka mempunyai klaim bahwa mereka adalah wakil rakyat. Nah barangkali di situ mungkin yang perlu kita renungkan sih. Tapi tepatnya ini saya juga bertanya ya, akan menjawab. Begitu Mbak, sehemat saya. Terima kasih Mas Wahid, Mbak Mirisa. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Aku boleh jawab. Oh ya Mbak Naima. Ya silakan Mbak Naima. Ya, terima kasih Mbak Mirisa. Bentar, saya mau nambahin informasi satu aja, boleh? Ya jadi sebenarnya kemarin itu ini kan saya iseng aja sih, pengen beli Tempo tentang teroris karena beberapa kali ada kejadian pengeboman, biasanya saya beli Temponya gitu karena menurut saya jurnalisme investigatifnya Tempo cukup baik ya kalau menyangkut dengan masalah terorisme gitu. Nah ternyata di Tempo yang ini terseliplah satu ulasan mengenai RUU PKS ya yang ada di halaman 29 sampai 31 dan sebenarnya tuh menjawab pertanyaan Mbak Aninda tadi ya, ada beberapa pasal yang sebenarnya dianggap krusial karena diperdebatkan antara mereka yang mendukung agar agar RUU tersebut disahkan dengan yang menolak agar RUU itu disahkan. Tapi juga sebenarnya yang lebih menarik menurut saya adalah op-ed-nya Tempo gitu ya. Op-ed-nya Tempo itu ada di halaman 24 yang membantah gitu. Jadi kan selama ini katanya anggota DPR mengklaim penolakan mereka mewakili konstituen.
dan di op-ed-nya Tempo itu sangat baik, mereka bantah dengan bilang ini mengada-ngada untuk kemudian menyebutkan dua survei. Satunya survei yang dilakukan oleh Infit yang menyebutkan bahwa 70,5% dari 2.210 responden di 34 provinsi di Indonesia mendukung pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Kemudian survei paling terakhir adalah yang dilakukan oleh kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, dan ini sangat baru ya, baru dilakukan 6-8 Maret lalu, malah ini naik, jadi mengalami kenaikan, yaitu sebesar 87,8% dari 400 responden di 5 kota besar mendukung disahkannya RUU PKS. Jadi kita pikir ini sangat menarik ya untuk lebih mendalami lagi poin yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahid, mempertanyakan sebenarnya DPR ini punya kepentingan apa sih untuk tidak mengesahkan ini. Dan ingat ada 2 lagi undang-undang yang juga mangkrak sudah lebih lama lagi ya Mas Wahid dan teman-teman, yaitu RUU Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Adat. Silakan Mbak Naimah. Terima kasih banyak Mbak Mirisa dan Mas Wahid. Penjelasannya seru dan komprehensif sekali. Aku setuju dengan pandangannya bahwa isu gender ini selain isu ketimpangan relasi kuasa, itu baiknya dilihat sebagai bagian dari masalah struktural. Jadi isu ekonomi, sosial, kepentingan politik di sana. Dan mungkin salah satu alternatif melihat cara pandangnya itu, tadi yang Mas Wahid sudah sampaikan, itu melihat bagaimana si isu relasi kuasa di level domestik ini sebenarnya dipengaruhi dan mempengaruhi sistem produksi lah gitu, sistem produksi global lah, siapa yang di rumah, siapa yang kerja, siapa yang bisa mengambil keputusan untuk orang banyak, norma-norma sosial apa yang ditanamkan dan tadi yang dibentuk gitu, dibentuk itu mempengaruhi sesuatu yang lebih besar lagi, termasuk tadi pernikahan dini atau pernikahan anak. Jadi isunya memang betul terkait kemiskinan, terkait banyak hal lainnya. Kadang di situasi konflik sosial atau perang itu banyak juga atau setelah krisis ekonomi biasanya pernikahan anak itu meningkat rate-nya gitu, sehingga tidak bisa lepas dari masalah yang lebih besar. Kemudian yang kedua, itu aku tertarik dengan pertanyaannya Ninda, taktisnya nih supaya cowok-cowok nih kalau ngomongin tentang kekerasan seksual nggak dibilang mansplaining nih gimana gitu ya, jadi ikut berpikir juga ya gimana ya gitu ya. Kayaknya susah juga nih jadi laki-laki gitu, tapi mendengar penjelasan Mas Wahid kayaknya kalau genuine gitu ya, kalau gimana ya, rendah hati dan banyak belajar, mengakui kelemahan, ketidaktahuan, reflektif gitu ya, kayaknya sih bisa gitu ya, mungkin gitu. Cuma mungkin aku pengen mendengar dari kawan-kawan laki-laki nih, kira-kira gimana ya? Kebayang sih susahnya kayak apa gitu. Mungkin Mas Yus atau Mas Fajri itu yang ada di sini ya. Iya, ada teman-teman yang lain juga, silahkan. Silahkan loh. Ada Jonathan juga. Halo. Halo Mas. Saya izin. Halo. Boleh ya? Boleh, silakan. Ya. Iya sih yang dari tadi yang diobrolin, sambil diobrolin tadi saya refleksi juga gitu bahwa memang banyak hal yang saya nggak tahu soal bagaimana laki-laki bisa berperan lebih dalam menghapus kekerasan seksual gitu, dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Cuman dari tadi yang selalu kepikiran di kepala saya pas diskusi ini, mungkin dari lingkungan domestik sendiri, insya Allah mudah-mudahan saya nggak melakukan itu gitu, mudah-mudahan kayak gitu ya. Cuman yang saya lebih khawatirkan sebenarnya di tataran sosial juga gitu, Mas Wahid. Mungkin bisa sharing salah satu hal yang penting adalah dan belakangan jadi perhatian, dan menurut saya ini bentuk kekerasan dalam bentuk lain, dalam artian tidak memberikan akses kepada
perempuan untuk misalkan jadi pembicara dalam panel atau di dalam acara-acara akademis atau acara-acara publik gitu. Nah, mungkin ini nggak directly related dengan kekerasan seksual, tapi satu hal penting kalau kita mau bikin awareness yang tinggi adalah menormalisasi panel yang isinya nggak laki-laki semua kan. Itu mungkin kita udah mostly di antara kita sepakat soal itu. Cuman ada banyak hal yang ada banyak situasi yang kadang-kadang jadi dilematis buat saya sebagai laki-laki gitu. Saat misalkan biasa best practice yang saya lakukan pertama misalkan diundang oleh panitia mengingatkan ke panitianya gitu bahwa ini pembicaranya jangan laki-laki semua dong kayak gitu. Nah itu panitianya kadang-kadang oke gitu, tapi last minute ternyata nggak ada gitu, dan menurut saya ini abuse of system yang baru saya sadari sekali saat balik ke Indonesia, karena dulu di pas di US kayaknya naturally isinya lebih mix kali ya. Cuman baru kentara banget dan saya baru tertampar sekali itu saat balik ke Indonesia. Dan sebenarnya pengen tahu singkatnya, ada nggak sih best practice lain atau apa sih yang harus saya lakukan gitu kalau menghadapi situasi-situasi demikian? Karena buat saya itu bentuk kekerasan lain juga, walaupun bukan kekerasan yang dimaknai secara tradisional ya, tapi itu bentuk sebuah pelanggaran terhadap hak juga gitu. Dan ya mungkin intinya kayak gitu sih Mas. Mungkin sorry bahasanya belibet cuman kira-kira mudah-mudahan bisa ditangkap esensinya. Makasih Mas Wahid. Oke. Ini ke saya. Ke teman-teman lain semua, kalau ada yang bisa share kan ini kelas belajar bareng ya. Enggak, Mas Wahid dulu atau ke yang lain boleh. Oke, Mas Yos, terima kasih Mas Yos. Kalau di strategi kita itu, kita kan mengenal ini ya, affirmative action ya, atau aksi afirmasi. Nah itu strategi untuk bagaimana mempercepat kesetaraan gender terutama di dalam posisi-posisi publik ya. Jadi ada kuota 30% itu sebetulnya adalah strategi aja. Karena begini, faktanya pada saat misalnya gini, indikator secara umum apa yang disebut sebagai kesetaraan gender di dalam peran-peran publik itu kan kalau kita memakai katakanlah indikator umum ya yang disepakati oleh banyak feminis ya, baik itu Laila Kabir atau Sarah Longwi atau ada banyak pemikir lain, itu kan yaitu akses, partisipasi, dan kontrol. Nanti kalau siapa itu namanya, Longwi malah menambah ada kesadaran, ada manfaat gitu. Manfaat dulu, kesadaran, baru akses, kemudian partisipasi dan kontrol. Nah, sebetulnya pada saat hukum sudah diundangkan, itu berarti de jure akses itu sudah dimiliki oleh semua orang. Aksesnya sama, kurang lebih seperti itu. Tapi begitu sampai kepada partisipasi, belum tentu orang punya akses. Tetapi ketika partisipasi diundang untuk ikut mengurus, untuk rapat, untuk mengambil keputusan, itu belum tentu perempuan seleluasa laki-laki. Katakanlah kalau kita bisa membaca ya dari satu satuan politik paling tinggi negara itu sampai ke yang paling rendah di kampung, di desa, ya, seperti itu. Jadi masyarakat yang berlapis-lapis.
Nah, masyarakat yang paling di bawah itu kalau dibaca nanti juga refleksinya sama dengan masyarakat di atas. Partisipasi dari perempuan itu sangat rumit. Mengapa sangat rumit? Karena pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan kan kita masih pakai sistem konvensional, di mana laki-laki itu pencari nafkah utama, sementara perempuan itu adalah pencari nafkah itu boleh tapi tambahan. Yang terutama bagi perempuan adalah memelihara anak, mengasuh anak, menstabilkan keluarga. Nah, ada beberapa perempuan yang sudah mulai terbebaskan dari aspek ini, sehingga dia bisa sharing dengan suaminya, atau dia mempunyai pekerja di rumah tangga. Tetapi nanti dia juga mempunyai halangan yang sangat banyak pada saat dia akan berpartisipasi. Terutama adalah ketika partisipasinya itu adalah untuk kegiatan-kegiatan publik, kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Nah, saya pernah main ke Aceh itu. Pokoknya di Aceh agak mondar-mandir ke sana tahun 2005 sampai 2012. Nah, tempatnya Mirisa ini. Di sana itu yang namanya keputusan-keputusan publik itu di warung kopi. Nah, di warung kopi itu ya hegemoni laki-laki. Perempuan ada sih, tapi sejak kanun 3 kanun itu berlakukan, kanun Khalwat, kanun Maisir, kanun apa satu lagi itu. Perempuan sudah susah banget itu. Dan masih bisa, tetapi berbeda dengan laki-laki. Sementara pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan pengambilan keputusan itu banyak di warung kopi. Ini yang informal, tapi nanti kaitannya dengan yang formal politiknya. Nah, gambarannya perempuan itu banyak halangan untuk bisa partisipasi. Nah, kemudian juga apalagi kontrol kan kalau sudah berpartisipasi itu belum tentu juga bisa mengambil kontrol kalau ketua-ketuanya adalah laki-laki. Perempuan ini juga mungkin hanya sebagai pemanis bibir, kurang lebih seperti itu. Dilibatkan tapi tidak boleh ngomong, atau boleh ngomong tapi tidak diambil keputusan. Nah, jadi lapisan-lapisan untuk sampai kepada kesetaraan di dalam kontrol itu memang rumit. Jadi strategi affirmative action itu adalah hanya salah satu strategi. Tapi strategi yang lebih mendasar sebetulnya adalah tidak sekedar afirmasi tindakan afirmasi itu, tetapi juga dorongan untuk penguatan terhadap perempuan dan pembagian kerja gender yang masuk akal antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini justru malah substansinya di situ. Nah, saya menangkap pertanyaan Mas Yos itu yang lebih substansial tadi yang kedua ini, yaitu gimana ya sebagai laki-laki, sebagai pribadi itu bisa terbiasa dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kita itu kalau pas sendiri itu bisa fine loh Mas ya. Saya misalnya laki-laki, kalau sendiri itu fine dengan teman-teman dan tidak ada hubungan yang intim ya, tidak punya pacar, tidak punya istri gitu. Saya sebagai laki-laki itu bisa menyenangkan dan tampak sangat mempesona, kurang lebih seperti itu. Itu tidak jaminan pada saat punya pasangan yang intim kemudian menjadi baik. Karena apa? Karena ekspresi gender dalam tahap yang paling internal, paling emosional dan paling pribadi itu adalah bentukan sejarah, dan sejarah itu ada di keluarga. Nah, saya agak di sini nanti orang itu dididik responsnya pada saat dia berkomunikasi dengan orang lain dan menyelesaikan konflik antar mereka. Itu dididik oleh pengalaman pertama ia mengamati atau melakukan observasi, dan itu di keluarga. Dan itu tidak ada omongan, itu tidak ada di wilayah kognitif, tidak ada di wilayah konsep, itu ada di wilayah lebih dalam, yaitu afeksi dan psikomotor. Nah, sifatnya kalau menurut psikologi itu bawah sadar, kurang lebih seperti itu. Nah, itu muncul nanti kalau pada saat konflik. Nah, ini saya rasakan. Saya berkeluarga, saya hidup dari keluarga yang terhormat, baik, agamawan, punya kedudukan yang baik di masyarakat. Saya juga mempunyai image atau citra diri yang baik. Saya tidak mau jadi orang yang tidak baik, gitu ya. Tapi pada saat berhubungan secara gender, saya punya pasangan hidup,
itu bukan berarti kemudian saya sebagai pasangan yang baik. Karena ketika marah, ternyata saya marah sekali. Dan marahnya ini menakutkan. Pertanyaannya, saya belajar marah ini dari mana? Saya tidak suka seperti itu, tapi saya melakukan. Nah, itu sifatnya bawah sadar banget ini. Jadi kekerasan pada saat terjadi, terutama pada saat laki-laki itu mengalami depresi atau rendah diri, atau hilangnya sifat kelelakian oleh karena tuntutan atau tekanan dan sebagainya, sehingga sebagai laki-laki dia tidak menghasilkan duit, sebagai laki-laki dia tidak mempunyai pengetahuan cukup, sebagai laki-laki dia tidak pintar berargumen, sebagai laki-laki dia tidak bisa menguasai keadaan. Itu yang muncul marah. Dan kemarahan itu kalau dia terbiasa dengan ekspresi verbal, yang keluar adalah marah verbal. Pada saat dia biasa melihat ekspresinya itu bersifat fisik, yang keluar adalah fisik. Nah, untuk sampai kepada menyadari hal yang tak sadar dan kemudian menginternalisasi jenis kesadaran baru, itu kan rumit itu. Nah, makanya menurut saya orang tuh punya pasangan hidup itu penting juga. Pentingnya untuk mengetes, mengecek apakah benar keadilan gendernya itu sudah teruji. Saya sendiri dengan punya ya ini terlepas dari ini ya apa namanya, maaf, maksudnya pasangan hidup dalam hak pribadi ya, tidak perlu diomong. Enggak, ini dalam konteks ini apa namanya, untuk laki-laki melihat apakah kepekaan gendernya kuat atau tidak, itu akan sangat terlihat pada saat dia berhubungan secara intim dengan pasangan hidup. Itu terutama yang saya rasakan ya, mungkin orang lain punya pengalaman yang berbeda. Tetapi bagi saya itu benar-benar diuji. Dan saya merasa terima kasih kepada pasangan hidup saya, pada keluarga saya. Itu sangat mendidik saya. Mereka cukup keras juga saya. Kamu katanya sudah pelatihan gender, jadi pelatih keadilan gender di mana-mana. Ternyata kayak gini aja, misalnya gitu. Nah, itu penting buat saya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh laki-laki untuk mampu melakukan menginternalisasi nilai keadilan gender dan kemudian bisa berpraktek secara adil gender. Nah, ini menurut saya role model itu jadi sangat penting untuk anak ya. Tapi untuk kita yang dewasa itu mau tidak mau berlatih, kemudian refleksi itu menjadi sangat penting. Karena yang sangat diuji itu nanti pada saat kita mengalami konflik. Nah, ketika ada konflik itu menjadi sangat penting untuk dilihat. Bagaimana pola kita berrelasi, dan bagaimana pola kita mengekspresikan emosi, nah itu menjadi penting. Nah, di sini terutama kalau saya melihat misalnya teman-teman yang terbiasa di medan konflik itu juga harus hati-hati. Dalam arti karena konflik kekerasan itu ya mengajarkan banyak hal terhadap anak secara tidak langsung untuk berekspresi keras juga. Oleh karena sesuatu yang sifatnya alami itu ya apa? Coping mekanisme seperti itu di dalam psikologi, yaitu bagaimana seseorang mengatasi situasinya dan itu sifatnya sudah seperti bawah sadar. Seperti alamiah tapi sebenarnya itu konstruksi tapi sudah sangat menginternal. Nah, kalau dari aspek politik tadi yaitu affirmative action itu masih sederhana saja. Itu aspeknya aspek kognisi. Dalam arti itu bisa disengajakan, bisa distrategikan. Tapi kalau sudah sampai pada aspek yang bersifat afeksi dan psikomotor, nah itu memang sesuatu yang bawah sadar. Itu semua program yang mensupport terhadap penguatan cara komunikasi antara laki-laki dan perempuan itu sangat penting dan sepadan untuk usaha semua usaha untuk keadilan. Saya itu Mas. Mungkin yang lain saya juga pengen dengerin ini. Mas Wahid, terima kasih banyak untuk responsnya terhadap tadi ada teman kita yang sharing refleksi. Sebenarnya ada yang ini Mbak salah, ada ini Mas yang ada sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau Mas Nur Hashim itu menyebutkan ya peta jalan gerakan laki-laki pro-feminis itu ada 4. Tapi yang menarik adalah yang pertama itu bahwa laki-laki itu harus mampu membuka selubung privilege dan kuasa laki-laki. Dan yang sering disebutkan di buku beliau itu adalah bisa mengajukan pertanyaan reflektif seperti seberapa sering Anda merasa khawatir dilecehkan pada saat Anda berada di tempat umum.
Nah, saya jadi ingat beberapa waktu lalu gitu, sempat agak ribut saya tahunya di Facebook ya, karena kebetulan saya tidak punya media sosial yang lain. Jadi tuh ada peneliti sosial namanya Jackson Cass. Beliau juga punya TED Talks yang sangat menarik tentang bagaimana laki-laki harus terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual. Jadi dia itu kayak melakukan sejenis survei kecil-kecilan. Jadi dia bertanya gitu kepada laki-laki dan kepada perempuan gitu. Apa sih yang harus dilakukan oleh laki-laki dan oleh perempuan setiap hari untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual terhadap dirinya gitu. Dan saya coba share screen di sini. Saya nggak tahu apakah kelihatan atau enggak. Semoga sudah terlihat ya. Kelihatan. Ya, jadi ini sangat menarik gitu kan, adanya diskrepansi yang sangat besar gitu ya, bahwa jawaban laki-laki itu ya sama ternyata, nothing, I don't think about it. Tapi jawaban perempuan cukup banyak, dan di antara banyaknya jawaban perempuan ini, banyak di antaranya juga saya bisa relate gitu, karena itu yang juga yang saya lakukan on my daily basis gitu, untuk menghindari saya menjadi korban pelecehan seksual. Nah, kira-kira nih, melihat tadi ya, Mas Wahid sudah bergelut di perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan gender selama 25 tahun, tapi juga terus-menerus melakukan refleksi sebagai gender yang mendapatkan privilege di dalam masyarakat yang patriarkal. Nilai rasanya Mas Wahid sebagai feminis dan laki-laki baru terhadap temuan ini bagaimana sih, Mas? Dan ya, saya cuma mau nanya nilai rasa aja, Mas. Saya takut untuk menanyakan lebih jauh lagi. Saya takut saya berkaca-kaca lagi nih matanya, Mas. Silakan, Mas Wahid. Ya, saya membaca sekilas itu dan saya memahami dan saya setuju. Artinya begini, saya sebagai laki-laki, kalau perempuan menyiapkan banyak hal di situ. Ini saya cek tadi risetnya ini, surveinya ini tahun 2016. Dan tapi saya tidak tahu itu konteksnya di mana, di Amerika atau di Eropa. Tapi gambaran dari ekspresi jawaban perempuan itu memang ini pertama, perempuan ini menyadari tentang hak-haknya dan dia juga menyadari tentang dia harus bertahan mengamankan diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, situasinya kayaknya memang insecure banget ya. Kayaknya tempat di mana wawancara itu dilakukan itu banyak terjadi harassment, banyak terjadi. Pokoknya masyarakatnya tidak nyaman. Kalau saya tebak, tampaknya ini kehidupan perkotaan. Nah, jadi itu pertama ya. Yang kedua, ya dengan demikian itu sangat dimengerti dan bisa dimengerti kalau jawaban-jawaban perempuan seperti itu. Jadi jawaban di situ itu kan sebetulnya menurut saya itu bukan untuk disalahkan atau dibenarkan, tapi itu simptom dari suatu situasi sosial. Kalau di analisis wacana itu begini, wacana yang muncul itu tidak sekedar wacana, tapi menyembunyikan simptom yang jauh lebih besar, kenyataan yang jauh lebih besar. Insecure itu artinya di situ ada praktik sosial yang sangat tidak nyaman. Dan itu saya bayangkan itu tampaknya, nah nanti Ica mungkin bisa memperjelas itu survei tahun 2016 itu tampaknya mungkin di perkotaan. Nah pengetahuan, kalau pengalaman saya secara pribadi, kalau ada perempuan yang seperti itu, saya malah sangat terbantu. Terbantunya begini, laki-laki menurut pengalaman pribadi saya ya, laki-laki itu juga belajarnya bagaimana menguasai perempuan itu kayak semacam ada tahapan belajar juga. Tahapan belajar itu gini, menguji-uji kira-kira saya ini cukup bisa berkuasa atau tidak. Nah, cara menguji itu kenakalan itu sebenarnya sejenis ya exercising lah untuk power, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ketika laki-laki itu mengekspresikan tindakan yang membuat ia merasa lebih berkuasa,
dan tidak ada revisi dari lawannya, maka dia akan secara batin, secara mental, secara psikologis itu menginternalisasi atau menyimpulkan bahwa oh ini fine, oh ini baik, oh ini saya mendapatkan keuntungan, oh ini saya bisa berkuasa melalui cara ini. Nah, perempuan yang tegas, perempuan yang asertif, perempuan yang berani itu sangat penting bagi perempuan, bagi laki-laki. Perempuan yang melawan, perempuan yang tegas dan menolak itu sangat penting bagi pembentukan psikologi laki-laki. Karena laki-laki dia juga belajar. Kalau perempuan belajarnya taat, terus laki-laki akan mengambil kekuasaan itu sebagai sesuatu yang bisa digunakan. Tetapi perempuan harus asertif. Nah, pertanyaannya kan perempuan yang asertif itu rumit. Rumitnya begini. Kalau dia asertif, dia takut di stereotyping bahwa dia adalah perempuan tidak baik-baik, perempuan cerewet, perempuan bawel, perempuan tidak soleh lah, tidak solehat nih, perempuan kok galak gitu. Nah, itu stereotip terhadap perempuan itu tinggi sekali seperti itu. Nah, banyak sekali perempuan gara-gara stereotip di masyarakat kayak gitu, dia mengafirmasi terhadap nilai sosial, dia menginternalisasi itu, dan dia justru menilai dirinya sendiri salah apabila dia tegas. Nah, maka pelatihan atau berlatih menjadi tegas dan mensupport perempuan menjadi tegas itu sebetulnya sangat penting. Nah, saya sedang menghadapi juga karena saya menghadapi kami punya sekolah alam, anak-anak yang putus sekolah di kampung yang sedang kami gitu. Oh, itu luar biasa. Kalau teman-teman pernah baca buku Debbie Budlander yang judulnya Women's Way of Knowing, bagaimana jalan pengetahuan perempuan, itu perempuan mulai dari yang paling tradisional, tidak terpapar oleh banyak informasi, kemajuan dan sebagainya, itu habis dia di masyarakatnya, tidak bisa berekspresi, tidak bisa mengobservasi, melihat tapi tidak melihat karena dia tidak mempunyai kata-kata atau tidak mempunyai sistem simbol di dalam dirinya untuk mencatat, untuk belajar, untuk menyimpulkan, untuk menganalisis. Nah, sehingga pengetahuannya sangat terbatas. Sehingga ketika ada orang yang sangat aktif dari luar kota gitu, dia benar-benar malu, tidak bisa berbuat apa-apa, dan benar-benar tidak bisa berbicara. Nah, yang seperti ini level pertama. Nanti level kedua itu sudah bisa bergaul tapi tidak berbicara. Level ketiga nanti, nah sampai pada abstraksi yang paling tinggi yaitu bisa berbicara secara setara, bisa berdiskusi, bisa menanggapi, bisa mengatakan tidak setuju, bisa mengatakan menolak apabila dia tidak senang. Nah, itu suatu level yang paling tinggi dari perkembangan psikologi dan perkembangan kepribadian seorang perempuan. Nah, seorang perempuan rata-rata menurut pengalaman saya dan pengalaman istri saya ya, mendampingi anak-anak dan juga mahasiswa ya untuk menjadi aktivis gitu. Perempuan itu rumitnya bukan main. Maksudnya untuk mengharapkan perempuan jadi aktivis berani dan kemudian cepat belajar mengenai teori dan bisa berdiskusi dan berstrategi dan diajak berjuang itu rumitnya bukan main. Ya, karena apa? Kita tahu ternyata memang dimensi-dimensi yang membuat perempuan itu terkungkung di sana dan tidak bisa berani sampai pada level yang paling tinggi yaitu menjadi manusia bebas. Itu banyak sekali. Nah, itu sih respon saya bahwa banyak perempuan yang dan menurut saya perempuan-perempuan seperti hasil riset itu menjadi sangat penting karena ketika perempuan itu sudah asertif, mau bawa pisau kayak mau bawa pulpen, mau bawa apa itu soal cara aja. Tapi yang terpenting itu adalah sikap batin di baliknya. Saya nggak mau ditindas. Dan kalau saya sampai ditindas, saya bisa berbuat sesuatu. Nah, itu penting. Nah, tidak hanya sekedar untuk keselamatan dia, tapi juga untuk memberikan satu simptom atau suatu simbol atau suatu penanda bagi dunia laki-laki bahwa ada orang tegas, bahwa ada yang merevisi tindakanmu, bahwa tindakanmu itu menyakiti orang.
Nah, itu bisa penting, itu sangat penting. Mungkin respon saya itu sebenarnya. Mas Wahid, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau minta izin dulu nih ke Mas Wahid. Ternyata ada 2 teman yang ingin bertanya, Mas Wahid. Apakah Mas Wahid masih berkenan kalau sesi seri belajar sama-samanya agak kita perpanjang sedikit sehingga 2 orang teman ini bisa berkesempatan untuk bertanya langsung ke Mas Wahid dan juga mendengarkan jawaban Mas Wahid? Oke, siap. 2 orang ya. Ya. Ya, baik. Saya undang pertama Mbak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah untuk open mic. Terima kasih banyak Mbak untuk kesempatannya. Mohon maaf nih saya lagi tidak bisa buka kamera karena satu dan lain hal. Mas Wahid, sebelumnya terima kasih banyak atas paparannya dan tadi juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sebelum ini sangat menarik. Sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan sih Mas, ada 2 pertanyaan. Nah, yang pertama sebenarnya bukan pertanyaan, lebih ke arah tanggapan ya. Tadi sebenarnya Mas Wahid kan bilang bahwa perempuan ini harus kuat, lalu harus bisa misalnya menempatkan posisi yang melawan lah ketika berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan atau berada di dalam kayak kontrol dari laki-laki. Tapi bagaimana jika kondisinya itu ada di dalam relasi kuasa? Misalnya dengan orang tua di rumah atau anggota keluarga laki-laki di rumah yang lebih tua misalnya. Ini seringkali dari pengalaman pribadi ya, dengan banyak sekali pengalaman teman-teman saya yang lain gitu, agak susah untuk kemudian bisa bergerak keluar dari relasi kuasa tersebut gitu. Apalagi jika misalnya ancamannya adalah misalnya memutuskan hubungan keluarga, memutuskan hubungan relasi, terutama dengan adanya misalnya kekerasan fisik di dalamnya. Ini kan sebenarnya gimana ya, kita juga to some extent harus pakai perspektif korban juga, bahwa tidak semua orang punya luxury ya untuk bisa bersikap kuat kayak begitu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya saya mau tanya bagaimana sih caranya untuk mensosialisasikan gagasan keterlibatan laki-laki di dalam kesetaraan gender, dan terutama nih pemberantasan KS ya, khususnya terhadap cis male, laki-laki yang straight gitu. Apabila selama ini kan kita lihat ya, mungkin kalau misalnya kita bicara mendidik generasi selanjutnya 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, kayak misalnya pendidikan, lalu kemudian sosialisasi dari orang tua. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sekarang sudah punya posisi, sudah punya power lah di dalam masyarakat ya, dan mereka justru yang kemudian punya kekuatan untuk bisa jadi change maker, bukan change maker, tapi lebih ke arah kayak pengambil keputusan, the power to make a decision gitu di dalam masyarakat gitu. Dan mereka rata-rata yang sebenarnya pemikirannya ini sangat konservatif, karena jujur di dalam sistem demokrasi khususnya gitu, justru yang seperti ini gitu yang populer gitu. Pemikiran-pemikiran yang maju kesetaraan gender ini belum dianggap wajar oleh masyarakat kita gitu, dan yang menarik sama masyarakat dan justru yang ditaruh in power, position in power itu adalah orang-orang seperti ini. Ada nggak kira-kira pendekatan yang bisa kita lakukan untuk pola pikir dari orang-orang tersebut, atau misalnya meskipun tidak mengubah, menjadikannya lebih baik lagi? Apakah melalui external pressure atau misalnya melalui kayak sosialisasi dari NGO? Saya juga agak bingung ya, karena ini sebenarnya sangat dilematis gitu, untuk bisa mengubah pola pikir orang kan sebenarnya sangat sulit, apalagi kalau sudah lama internalisasinya kayak gitu. Itu aja dari saya Mas. Terima kasih banyak sebelumnya, mohon maaf panjang. Terima kasih Mbak Aisyah. Langsung aja ya. Untuk yang pertama menghadapi ini ya, apa namanya, dominasi dari pihak lain, terutama adalah keluarga ya. Itu memang rumitnya bukan main. Apalagi kalau posisinya itu sebagai anak atau posisinya sebagai pasangan hidup, istri gitu ya. Nah, memang ini sih Mbak, harus kita lihat level persoalannya. Kalau misalnya level persoalan ini masih bisa diatasi dengan meningkatkan asertivitas di dalam komunikasi, barangkali itu bisa dicoba. Tentu saja ini di sini terkait dengan soal komunikasi ya. Jadi orang-orang yang hubungannya dekat itu pasti tahu tentang bagaimana mengambil waktu atau cara untuk komunikasi yang paling
paling efektif, kurang lebih seperti itu. Nah, saya cukup terinspirasi sih kalau dalam soal bagaimana membangun komunikasi itu secara praktis itu oleh buku ini, buku apa, Men Are From Mars, Women Are From Venus gitu. Itu buku itu psikologi populer ya, dia praktis, dia hasil buku itu hasil observasi tentang bagaimana sikap laki-laki, sikap perempuan gitu ya. Walaupun ya agak sedikit bias gender, tapi kalau saya melihat pada sisi praktisnya bagaimana memahami laki-laki dalam konteks alam patriarki dan bagaimana memahami perempuan dalam konteks patriarki juga pada saat mereka berkomunikasi. Nah, di situ buku itu rada praktis untuk mengatasi bagaimana kesulitan-kesulitan komunikasi antar pihak supaya antar pihak tahu tentang posisinya, tapi tidak berpretensi untuk mengubah keadilan gender, tidak. Nah, buku itu. Tapi itu buku menarik sekali. Saya cukup terbantu di dalam soal komunikasi-komunikasi terkait itu. Nah, itu kalau level yang masih bisa ditingkatkan asertivitasnya. Tapi kalau sudah sampai kepada ancaman kekerasan, ya itu harus berkonsultasi kepada ahlinya. Harus ke crisis center atau harus ke psikolog, harus kalau perlu malah kalau sudah berbahaya ya harus ke lembaga-lembaga yang mendampingi perempuan korban. Karena tidak mudah ya memang membuat komunikasi yang sudah tidak sekedar relasi kuasa, tapi relasi kuasa berbalut kekerasan. Nah, relasi kuasa itu ya berarti suatu relasi di mana yang berbicara itu bukan rasionalitas, bukan sharing mengenai ide, bukan komunikasi, tapi yang terjadi adalah satu arah di mana orang yang hegemonik, orang yang dominan, dia akan menentukan dalam semua pembicaraan kepada orang yang tidak dominan. Nah, kalau walaupun misalnya di situ faktor rasio tidak terlalu mengambil alih, yang mengambil alih adalah bias dari dominasi. Itu relasi kuasa. Di relasi kuasa, menurut saya memang harus dilihat tingkat-tingkatannya. Kalau sudah sampai kepada kekerasan, kayaknya sudah harus saatnya itu berkonsultasi. Bagaimana caranya mengatasi hal itu. Tapi kalau sebelum sampai ke sana, itu istilahnya kekuatan negosiasi melalui komunikasi itu masih bisa ditingkatkan. Nah, kalau yang kedua tadi, yaitu pertanyaan yang terkait dengan gimana ya orang-orang yang ada di dalam posisi publik, kok malah trennya itu yang mengisi adalah orang-orang yang bias gender. Bagaimana cara untuk meyakinkan orang seperti itu supaya dia on track seperti bagaimana publik ini harus diatur. Nah, memang ya kalau itu istilahnya dunianya dunia advokasi, dunia perubahan kebijakan publik. Kebijakan publik kita bisa melihat pada 3 aras. Yang pertama adalah aras isi kebijakan, regulasi, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. Yang kedua adalah dari struktur tata laksana, itu berarti kelembagaan yang mengatur tentang program pembangunan itu, apakah di situ menjamin keadilan gender atau tidak, baik yang terkait dengan program maupun pelaksananya, strukturnya ya. Yang ketiga adalah soal budaya, kultur dari kebijakan atau kultur dari hukum. Nah, kalau saya lihat itu mungkin tata laksananya yang mengikuti secara konvensional dari struktur kepemerintahan, ya. Tetapi kalau orangnya itu berarti struktur hukum. Bukan struktur, maksudnya ada kultur hukum. Nah, kalau kultur yang memang bermasalah, menurut saya itu ya kita main data. Kalau misalnya ada orang kayak itu, sementara posisinya ada posisi publik, menurut saya penting untuk sesekali beraudiensi dan kemudian memberikan kasus, membedah kasus, dan kemudian mengutarakan maksud. Nah, tentu saja di sini stylenya banyak ya, teman-teman terserah yang mana yang paling diambil. Ada yang sifatnya konfrontatif, ada yang sifatnya persuasif. Nah, biasanya kalau terutama apabila pejabat itu laki-laki, itu kalau konfrontatif itu biasanya dia juga akan menolak gitu. Nah, tapi kalau persuasif itu bisa diharap kadang-kadang dia bisa berubah.
Nah, tapi kita mau persuasif atau kita mau konfrontatif itu kan sifatnya situasional. Kita tidak bisa melihat seperti apa seharusnya di situasi seperti apa, berbeda-beda. Saya kalau dulu pengalaman di Aceh pada saat pasca konflik, tapi konfliknya masih dulu antara GAM dengan NKRI belum tanda tangan itu tahun 2004, 2003 itu. Itu teman-teman di Aceh itu ya tidak bisa konfrontatif LSM. Kalau mau membebaskan kawan-kawannya yang lagi bermasalah itu tidak bisa konfrontatif. Nah, kemudian bisanya adalah persuasif. Dan saat itu teman-teman di sana memakai persuasif itu dengan cara adalah yang maju adalah aktivis perempuan. Karena aktivis perempuan lebih didengarkan daripada aktivis laki-laki secara persuasif. Ini kayaknya agak bias gender ya. Tapi kalau kita baca ini bukan soal gender, tapi ini adalah soal upaya bagaimana menyelamatkan orang lain dengan cara yang paling mungkin dengan kekuatan yang dimiliki. Nah, perspektif gender itu salah satu untuk melihat masalahnya ada di mana, tetapi kemudian di sisi lain kemudian analisis mengenai strategi dan efektivitas itu juga penting. Nah, seperti itu. Nah, itu sharing dari teman-teman dulu pada saat saya beberapa kali tinggal di Aceh, itu banyak share dengan teman-teman forum LSM di sana. Sempat juga forum LSM-nya Teguh dan kemudian kita mengaktifkan lagi saat itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Sharing di sana. Masih ada satu lagi tadi kayaknya. Mari, Mbak silakan. Mirisa ini langsung aja atau gimana Mbak Mirisa? Ya, langsung aja Mas, silakan. Oke, baik, terima kasih. Singkat aja Mas Wahid pertanyaannya, bagaimana dari pengalaman Mas Wahid cara membongkar pemahaman di laki-laki bahwa patriarki itu pun juga merugikan dia sebenarnya. Jadi ada banyak konsepsi yang terbentuk dari patriarki yang merugikan dia sebagai laki-laki juga. Bagaimana cara Mas menjelaskan itu kepada mereka? Terima kasih. Nah, saya punya beberapa pengalaman itu, Mas Fajri. Terima kasih. Beberapa saat yang lalu, saya sering diundang kawan-kawan di Serikat Buruh ya. Pernah SPN, kemudian Gatsby, kemudian beberapa ya di yang partner ini Solidarity Center di Pulau Jawa dan juga di bawah SPSI. Saya pernah sering juga bergaul dengan mereka dan ketemu sama bapak-bapak dan saya diminta untuk menguatkan dan mensupport terhadap isu yang dinyatakan oleh Mas Fajri tadi. Gimana ya caranya ya untuk meyakinkan laki-laki supaya dia memahami persoalan ini dan bahwa konstruksi gender itu merugikan laki-laki. Nah, kalau di Serikat Buruh bisa ceritakan. Serikat Buruh itu serikat-serikat ini kan ada di pabrik-pabrik dan kemudian mereka perwakilan pabrik itu kemudian ada pengurus dan kemudian ada serikat baik secara pabrik, wilayah maupun nasional. Nah, di serikat-serikat ini gimana caranya menyatakan bahwa gender adalah masalah buruh. Nah, kebanyakan gender itu, pelecehan seksual itu dipahami sebagai persoalan interpersonal. Dan banyak orang itu juga memahami bahwa gender itu adalah persoalan personal dan hubungan interpersonal. Sebetulnya ini juga perlu hati-hati. Kalau saya berbicara ini bukan persoalan personal dan interpersonal, ini persoalan sosial. Nah, apa kaitannya kalau misalnya buruh? Itu saya meyakinkannya begini. Kalau buruh itu isu utamanya adalah melindungi hak-hak mereka. Melindungi hak itu dari siapa? Dari kekuasaan yang lebih tinggi dari mereka. Kekuasaan yang lebih tinggi dari mereka itu siapa? Pengusaha, pabrik, dan pemerintah. Karena acap kali birokrasi pemerintah dengan pabrik bekerjasama untuk menindas buruh. Nah, tetapi pemerintah sebagai bagian dari representasi ruang publik
itu sebetulnya melindungi baik pengusaha maupun buruh. Maka mereka mempunyai hubungan tripartit. Nah, pertanyaannya gini, kalau buruh sebagai serikat, sebagai unit sosial, sebagai kelompok sosial, ingin menang untuk memperjuangkan hak-hak kelompok mereka di hadapan pengusaha dan di hadapan pasar internasional dan di hadapan negara, itu harus bagaimana? Ya mereka sebagai kelompok harus sangat kuat, harus kohesif, harus mempunyai kesepakatan yang mendalam dan harus nyaman bekerja tanpa ada persoalan yang ada di dalam serikat buruh. Nah, di serikat buruh banyak sekali kekerasan terhadap perempuan, banyak sekali pelecehan seksual. Nah, kalau ada banyak seperti ini, dan itu sudah sampai pada konflik yang agak kencang itu, ada yang dikeluarkan dari pabrik, ada yang dideportasi ke negaranya, terus ada yang trauma kemudian keluar dan kemudian kebingungan karena kehilangan pekerjaan kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah jika buruh di dalam dirinya sendiri aja sudah lemah, di dalam serikat itu kohesivitasnya sudah retak, bagaimana ia bisa kuat dan bisa solid untuk memperjuangkan haknya di hadapan pengusaha dan pemerintah. Maka jalan satu-satunya adalah kohesivitas. Nah, kalau penuh dengan konflik gender, yaitu kekerasan terhadap perempuan, harus bagaimana? Ya harus bersikap bahwa gender itu bagian dari masalah buruh. Dan kalau masalah kekerasan terhadap perempuan, relasi kuasa tidak selesai, maka buruh akan lemah. Nah, hal seperti itu juga bisa kita kontekstualisasi ke dalam unit sosial yang lain. Keluarga, organisasi, kampung, dan sebagainya. Nah, terutama keluarga. Kalau keluarga itu, kok kemudian saya ditanya kepada bapak-bapak buruh itu semua. Tanya gini, kalau kalian dengan pasangan hidup kalian, walaupun kalian membawa uang, nah itu kalau istri kalian itu lagi marah sama kalian bahagia atau tidak? Tidak ada satupun yang mengatakan bahagia. Dan namanya di keluarga, kalau kemudian dimarahin sama istri, bapak-bapak itu kayak di neraka. Walaupun berkuasa, walaupun melakukan kekerasan. Dia sebetulnya sedang ada di neraka. Tidak nyaman dan tidak betah. Nah, bagaimana caranya mengubah supaya kehidupan tidak seperti itu? Ya harus adil, harus posisinya setara, mengetara, dan harus komunikasi. Bahasanya itu adalah partnership. Apabila relasi industrial harus berbasis partnership, bukan relasi berbasis kuasa, di rumah juga harus berbasis partnership, bukan berbasis kuasa. Nah, kalau berbasis kuasa, walaupun laki-laki merasa aman, tapi kalau perempuan sudah marah, itu laki-laki pasti tidak akan enak. Nah, dan kalau mereka mempunyai kepekaan lebih, itu walaupun adil, tapi kalau relasinya itu adalah dominan, pasti perempuan tidak akan pernah bahagia. Kebahagiaan itu mempunyai mempunyai derajat yang sama dengan kebebasan. Bahagia itu ya bebas. Kalau nggak bebas ya nggak bahagia. Gitu. Dan bahagia itu adalah percaya. Kalau nggak percaya pasti nggak bahagia. Itu rumus relasi antar manusia biasa. Itu satu. Kemudian yang kedua, jadi relasi partnership bahwa itu adalah merugikan laki-laki. Kalau itu tidak partnership. Dan yang kedua, itu laki-laki itu sebetulnya sangat rugi dengan ketidakadilan gender. Mengapa? Karena laki-laki itu dituntut terlalu besar, terlalu hebat, terlalu dibesar-besarkan sehingga dia harus merasa mengambil alih seluruh tanggung jawab. Nah, karena laki-laki seperti itu, maka laki-laki itu sangat rentan untuk tidak mengakui kesalahan dan juga kelemahannya. Kalau ada masalah konflik, dia bingung sekali, panik sekali, dan biasanya lari. Laki-laki, kalau ada konflik, jarang bisa berbicara dengan baik, tapi dia lebih banyak marah dan atau lari. Nah, sebelum dia bisa mengendalikan diri dan menyelesaikan masalah, biasanya dia tidak akan berani untuk balik lagi. Karena dia sebenarnya sedang menyelesaikan tentang dirinya sendiri. Laki-laki sebetulnya sangat sengsara dengan ketidakadilan gender. Karena dia tidak mempunyai keleluasaan untuk menyelesaikan masalah dengan enak. Karena dia berpretensi bahwa dia mempunyai semua solusi. Dan kalau belum ada solusi, dia tidak bisa berbicara. Nah, nanti kalau tidak bisa berbicara, itu ya stres, depresi,
cepat mati, cepat sakit, cepat mati. Dan dari statistik itu bisa dilihat bahwa umur harapan hidup laki-laki itu lebih pendek daripada perempuan. Sebetulnya itu seiring dengan ketertindasan laki-laki dari konsep glorifikasi kelelakian di hadapan patriarki. Glorifikasi ini membuat sesuatu yang tidak sehat dan itu sangat merugikan laki-laki. Terutama nanti kalau laki-laki sudah senang dengan dunia spiritual, maka laki-laki itu ya bakal naik secara spiritual kalau dia tidak mampu membebaskan diri dari bias-bias, termasuk bias gender yang ada pada dirinya. Karena itu semuanya merupakan halangan-halangan dia untuk menjadi bebas dan bahagia sebagai manusia. Nah, itu biasanya kalau di pelajaran agama yang lebih tinggi di mistisisme atau tasawuf itu biasanya laki-laki itu sulit untuk naik tingkat dibanding perempuan. Kalau perempuan itu jauh lebih cepat melejit daripada laki-laki. Nah, di situ laki-laki sebetulnya sangat dirugikan baik secara eksistensial maupun secara substansial. Secara substansial artinya identitas laki-laki dan kebebasan laki-laki itu sangat rumit. Nah, secara eksistensial itu adalah pada saat dia mengekspresi di dalam relasi-relasi. Itu laki-laki menjadi sangat sulit. Jadi dia sangat artifisial, tidak jujur, tidak terbuka, tidak penuh jaim dan apa enaknya dunia artifisial. Nah, laki-laki itu walaupun kelihatannya santai, tapi sebetulnya penuh artifisial karena dia harus menjaga image sebagai orang yang hebat, orang yang tinggi. Itu kerugiannya. Terus saya kira saya tadi mau menambahkan tentang ya itu penjelasan mengapa laki-laki itu rugi ketika dia masih belum menyetara dengan perempuan. Oh ya, salah satunya kalau di konteks gerakan buruh ya, nanti bisa dikontekskan ke tempat lain. Laki-laki itu kalau tidak menghiraukan perspektif perempuan, dia akan kehilangan salah satu strategi terpenting di dalam advokasi dan di dalam berjuang. Karena perempuan itu mempunyai perspektif yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ketika laki-laki tidak mau mendengarkan perempuan, maka setengah dari strategi itu gagal. Di antaranya kekuatan perempuan itu adalah kekuatan untuk membaca lawan, mengerti lawan, bernegosiasi dengan lawan, meyakinkan lawan. Nah, itu perempuan yang sudah ini ya, kuat ya, yang sudah tidak memiliki beban psikologis yang berlebihan, itu perempuan mempunyai kekuatan luar biasa di situ. Nah, laki-laki itu biasanya kekuatannya bukan di lobby, tapi di konfrontasi. Nah, kalau dalam dunia aktivis itu laki-laki kadang-kadang itu bikin masalah gitu. Tujuannya A, lalu menyampaikannya B, lalu jadinya C gitu. Nah, banyak hal yang tidak perlu tapi kemudian jadi malah kacau. Nah, kalau itu kan advokasi yang sebetulnya ya kadang-kadang nggak perlu. Nah, kalau bisa dibicarakan secara data-data, secara negosiasi, secara dingin, kenapa harus rame-rame? Oke, begitu, Mas. Mas Wahid, terima kasih banyak. Yang pertama atas kesediaannya menjadi narasumber untuk seri belajar sama-samanya kami. Yang kedua, kesediaan untuk mau menambahkan alokasi waktu. Tadi saya menegosiasikan 10 menit, tapi ternyata lebih dari 10 menit. Sekali lagi terima kasih Mas Wahid. Saya yakin teman-teman ini juga pasti masih memiliki burning question. Nah, seandainya tuh teman-teman masih memiliki burning question, ini cara terbaik untuk misalnya masih bisa terus berdiskusi atau berdinamika dengan Mas Wahid ini bagaimana, Mas? Oh, feel free. Saya dengan senang hati berkomunikasi. Apakah mau melakukan Zoom lagi atau chat di Facebook kami, Facebook saya atau dengan email, saya dengan senang hati. Atau berdiskusi dengan WA, saya juga dengan senang hati. Baik, terima kasih Mas Wahid. Teman-teman yang sudah stay dari awal tadi hingga acara ini berakhir,
saya ingin mengundang rekan saya Mbak Naimah untuk launching survei kecil. Jadi biasanya di akhir acara Seri Belajar Sama-sama itu kita melakukan polling ya. Jadi mohon kesediaan teman-teman untuk menjawab. Mas Wahid, saya minta izin untuk sharing profil Facebook Mas Wahid dan email ya. Jadi nanti kalau Silakan. Mas Ya, Wahid tidak berkeberatan untuk memberikan nomor WhatsApp, biar itu terjadi antara Mas Wahid dan pihak yang membutuhkan WhatsApp. siap. Saya mohon izin, boleh ya? Mohon izin. Mas Wahid mau duluan pergi? Ya boleh. Ya, Terima kasih ada sekali lagi, Mas. Ya. Terima kasih banyak Mas Wahid atas Sama-sama. waktunya dan pencerahannya. Ya, Seru saya banget, juga mungkin senang. harus buat sesi berikutnya ya. Nanti berapa bulan kemudian. Siap. Oke. Ya, banyak sekali aspek yang disentuh. Jadi harus dilanjutkan nih diskusi pentingnya nih. Makasih banyak, sehat-sehat Mas Wahid. Oke, ya, dadah.